Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi dan kami hormati, yang insyaallah akan datang hadir bersama kita, Kiai Haji Fauzan Khalilur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura. Yang saya ta'zimi dan saya hormati Kiai Haji Fawaid Salim. Yang saya hormati Kiai Haji Sahratun. Yang saya hormati Kiai Haji Fadil Mansur. Yang saya hormati Ustadz Hamzah dan Ustadz Bukhari. Dan yang saya hormati juga, tak kalah saya hormati dan saya ta'zimi dan saya hargai sekali Bapak Ibu hadirin, baik yang diundang ataupun yang datang dengan sukarela. Semoga Allah merahmati kita bersama. Semoga Allah memberkahi acara kita pada malam hari ini. Semoga keberkahan ini mengalir terus kepada kita, kepada keluarga kita dan keturunan-keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Syukur itu adalah kewajiban dasar bagi kita. Syukur itu selalu melekat dalam diri kita semuanya. Dalam setiap detik kita dituntut untuk bersyukur. Bagaimana tidak? Dari sejak di kandungan kita sudah banyak diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menemukan banyak ibu kandung, ibu yang sedang mengandung, dia tidak tahu bagaimana merawat kandungannya, atau bahkan dia baru tahu kandungannya di umur ke 2 bulan. Siapa yang menjaga pertumbuhannya dari 0 bulan sampai ke 2 bulan? Kalau bukan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlanjut sampai kita dilahirkan oleh ibu kita semuanya, sampai Allah memberikan ruh, sampai Allah mengizinkan kita untuk hidup, tumbuh, berkembang dengan normal, dengan baik. Sungguh syukur itu adalah kewajiban yang melekat bagi kita semuanya. Terkhusus pada malam hari ini, alhamdulillah sangat indah rasanya melihat para ulama dan asatidzah yang bersedia untuk berkumpul di malam hari ini. Allah takdirkan untuk berkumpul di malam ini. Sangat indah melihat para ulama duduk bersama. Dan begitu juga indah melihat simpati, semangat dan ya kehadiran para bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indah sekali, saya tadi mohon maaf izin keluar sebentar, dan saya menyaksikan bagaimana ibu-ibu bekerja sama, terasa di situ harmonis dan kekeluargaan sangat terasa di situ kental. Ini sungguh masya Allah, jika dirasakan oleh hati ini adalah keindahan yang luar biasa. Ini hal yang harus patut kita syukuri, dan yang mungkin kita sulit dapatkan hal ini di kota-kota. Di desa-desa masih terbiasa saling membantu, saling tolong menolong. Alhamdulillah, ini patut disyukuri dan patut kita pertahankan semuanya.
Dan semoga ini tetap bertahan sampai keturunan-keturunan kita, menjaga keharmonisan antara warga desa. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jujurnya saya merasa tidak layak untuk duduk di atas ini di tengah-tengah para ulama yang lebih sepuh dari saya. Wallahi saya merasa tidak sanggup dan merasa tidak layak untuk berdiri di sini. Tapi apa dikata, ini adalah amanah. Dan setiap amanah itu ada tanggung jawab di situ. Maka bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Semoga Allah mengizinkan saya memenuhi apa yang diharapkan oleh tuan rumah dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini saya katakan tuan rumah ini cerdas. Kenapa? Lihat saja judulnya, Masya Allah, tabarakallah. Momennya Rabiul Awal, Maulid Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati kelahiran beliau, sekaligus haul terhadap sesepuh-sesepuhnya, kakek neneknya, sekaligus tasyakuran. Ini cerdas saya bilang. Kenapa? Karena dengan satu hajatan, dengan satu ibadah, dengan satu perayaan bersama dalam satu waktu, mereka sudah insya Allah mendapatkan pahalanya tiga-tiganya. Dan kita semuanya berhasil, insya Allah berhasil merasakan semuanya. Dari Rabiul Awal, suatu bulan yang istimewa. Rabiul Awal suatu bulan yang istimewa oleh sebab yang terjadi sejak 1400 tahun yang lalu. Yang mana sebelum tahun 1400 tahun yang lalu, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang biasa-biasa saja. Beda dengan bulan Ramadan, beda dengan bulan Muharram. Ya, bulan Muharram sudah saya sampaikan tadi siang bahwa bulan Muharram itu istimewa sejak Nabi Musa diutus. Bulan Ramadan sudah istimewa sebelum Islam. Ya, akan tetapi Rabiul Awal sebelumnya tidak ada istimewanya sama sekali. Menjadi istimewa sejak kelahiran rahmat dari Allah bagi kita semuanya, yaitu kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat dengan apa yang ditulis oleh Sayyid Maliki Al-Makkawi. Beliau menulis, jika ada yang bertanya mengapa kita merayakan Maulid Nabi, maka jawaban yang paling simpel, paling gampang adalah karena kita senang. Karena kita senang terhadap kelahiran ini. Karena kita berbahagia, karena kita bersyukur atas kelahiran ini. Kemudian jika dilanjutkan, kenapa kita bersyukur atas kelahiran ini? Kenapa kita bersyukur, kita senang terhadap kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah karena kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita cinta, maka kita ikut senang terhadap kelahirannya. Jika ditanya kenapa kita cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita beriman terhadap beliau, karena kita teriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita beriman dan kita merasakan dan kita menjalani bersama-sama saat ini. Itu adalah pesan yang ditulis oleh Sayyid Maliki rahimahullah ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perihal senang terhadap kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tidak kita senang terhadap kelahiran beliau? Karena kelahiran ini menjadi sebab awal dengan takdir Allah tentunya, sebab awal diutusnya beliau sebagai nabi, menjadi sebab awal diangkatnya beliau tidak hanya sebagai manusia biasa, manusia yang nabi, akan tapi manusia yang paling istimewa, karena diangkat pada peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj menasbihkan
baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang bukan manusia. Basyarun laisa kal bashar, manusia yang bukan sebagai manusia. Di mana pada Isra Mi'raj matanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat langit-langit indahnya. Jasadnya dan ruhnya Allah izinkan untuk naik melewati level-level langit sampai level ke-7. Ini tidak didapat oleh nabi-nabi lainnya. Kemudian jika kita lanjutkan bahwa dengan kelahiran beliau kita bersyukur, ini menjadi sebab awal terjadi hijrah ke Madinah, yang mana merupakan detik-detik awal kebangkitan Islam setelah terseok-seok selama 13 tahun di Mekah Mukarramah. Ini adalah kelahiran Rasulullah SAW, adalah tonggak awal Islam tersebar ke seluruh jazirah Arab, kemudian ke Yaman, kemudian dibawa oleh ulama Yaman ke daerah Melayu, yang sehingga kita merasakan melalui Wasilah Wali Songo. Kita merasakan semuanya. Jamaah rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasul kita itu sangat istimewa. Istimewa sekali. Karena Allah menasbihkan zat yang sangat agung sekali, zat yang sangat agung sekali dan tidak ada tandingannya, memberikan mahkota, memberikan penghargaan yang luar biasa kepada beliau, bahwa akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Khuluqun azim wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Allah menasbihkan kepada beliau bahwa akhlak beliau akhlak yang azim. Apa contohnya? Maka ada kisah, saya jadi teringat kisah bahwa Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah, setiap pagi beliau membiasakan satu sunnah, yaitu datang ke suatu pasar. Beliau datang ke suatu pasar, di suatu pojok pasar beliau mendatangi seorang yang buta, pengemis. Seorang buta, pengemis, bukan muslim, bukan umat beliau. Buta pengemis ini dia seorang Yahudi. Rasulullah datangi setiap pagi orang ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mempersiapkan sarapan makan bagi pengemis ini. Setiap pagi Rasulullah memberi makan. Setiap kali diberi makan, orang Yahudi yang buta ini tidak mengetahui siapa yang memberi makan dia. Akan tetapi yang keluar dari kata-kata orang pengemis ini apa? Selalu caci maki terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, apa itu? Muhammad itu gila, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu merusak agama-agama saya, Muhammad itu merusak tatanan kabilah Arab. Semua caci maki keluar terus dari mulutnya, sembari didulang oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabarnya Rasulullah setiap pagi memberikan suapan demi suapan, dan setiap pagi menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, singkat cerita, tiba takdirnya Allah mengangkat ruh Rasulullah. Rasulullah wafat. Kemudian satu hari berselang, Khalifah Abu Bakar, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah, datang ke rumah putrinya yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, adakah sunnah yang belum saya kerjakan? Apakah masih ada sunnah-sunnah Rasulullah yang belum saya kerjakan, wahai putriku?" Dijawab oleh Siti Aisyah, "Ada wahai ayahku, yaitu Rasulullah setiap pagi pergi menuju pasar. Di pojok situ ada pengemis yang buta. Rasulullah selalu memberi makan terhadap pengemis itu." Maka mendengar hal itu,
Abu Bakar ingin mengikuti, ingin melakukan sunnah itu. Besok paginya Abu Bakar menyiapkan makanan menuju ke tempat, ke lokasi yang sudah diberitahu oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai di situ ditemukanlah orang Yahudi itu, pengemis itu. Seperti biasa dia duduk, kemudian Abu Bakar datang menyiapkan makanan. Begitu Abu Bakar ingin mendulang ke mulutnya, ditepis oleh pengemis itu. Kaget Abu Bakar. Apa kata pengemis itu? Tidak, kamu bukan orang yang biasa ngasih makan saya selama ini. Enggak, kamu bukan orang yang biasa ngasih makan saya selama ini. Kaget Abu Bakar. Kamu buta, gimana kamu bisa tahu? Katakan, ya, karena terasa sekali bahwa yang biasa ngasih makan saya setiap pagi itu sangat wangi, sangat lembut kata-katanya, perilakunya memperlakukan saya dengan mulia sekali. Makanan yang masuk ke mulut saya itu sudah dihaluskan terlebih dahulu sehingga saya tidak perlu mengunyah keras. Kamu bukan orang itu. Ini kata pengemisnya. Kemudian Abu Bakar mengabarkan bahwa ketahuilah bahwa selama ini yang memberimu makan adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sekarang sudah meninggal, sudah wafat, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal itu, pengemis yang seorang Yahudi yang buta itu nangis sejadi-jadinya, menangis menderu-menderu, merasa menyesal sekali. Ternyata selama ini yang dia caci maki, yang dia hina, yang dia anggap kotor, yang dia anggap rusak, itu adalah orang yang dia maksud, yang dia rasakan sentuhannya, yang dia rasakan akhlaknya, yang dia rasakan kelembutannya, wanginya, kemuliaannya dia rasakan selama ini setiap pagi. Kemudian pengemis ini bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ishhad anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saksikan wahai Abu Bakar bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Subhanallah bihamdi. Ini adalah gambaran, satu gambaran bagaimana akhlak baginda kita, Rasul kita yang merupakan rahmat. Bagaimana Allah menjadikan Nabi Muhammad itu rahmat bagi dunia ini. Melalui satu cerita ini kita sudah memiliki gambaran bagaimana tawaduknya Nabi Muhammad. Kita memiliki gambaran dari cerita ini bahwa Rasulullah itu kalau diserang pribadinya, kalau diserang dirinya, dihinakan dirinya, dirusak, diserang, disalah-salahkan, Rasulullah tetap memaafkan, tetap rahim, rahmah, tetap sayang, tetap menganggap manusia itu adalah ummati, umatku. Yang mencaciku saat ini adalah umatku. Itulah akhlak Rasulullah. Akan tetapi kalau yang dihina adalah agamanya, Rasulullah akan selalu merespon dengan cepat, tidak terima. Tapi kalau pribadinya yang diserang, Rasulullah justru mendoakan yang kebalikannya. Ini adalah akhlak yang mulia. Ini ada akhlak yang mulia yang patut kita contoh bersama-sama. Ini sangat menarik kalau saya sambungkan dengan cerita sedikit keluar selit Ali bin Abi Thalib, sedikit mencontoh bagaimana sifat Rasulullah ini dalam rangka membedakan antara ini urusan agama dan urusan pribadi. Ada satu cerita, Imam Ali bin Abi Thalib dalam suatu peperangan berperang dengan semangat seperti biasanya, jihad di hadapan Allah, jihad fi sabilillah. Seperti yang kita tahu bagaimana Imam Ali ketika dengan kekuatan niatnya, kekuatan akidahnya, ya, kemampuannya itu, kemampuan pedangnya Ali bin Abi Thalib itu dimulai bukan karena latihannya. Beda dengan pencak silat, atlet pencak silat, karena sering latihan, karena sering mukul pohon, karena sering ini. No. Ali bin Abi Thalib kemampuan perangnya itu
dimulai dari mana kehebatannya? Dari akidahnya yang kuat. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar, saya berperang untuk Allah, kemampuan ini adalah milik Allah, saya hanya berusaha bergerak demi Allah. Itu yang dilakukan oleh Imam Abi Thalib. Kembali ke ceritanya, Imam Abi Thalib dalam suatu peperangan sudah mendesak lawannya. Ada satu lawan yang sudah tersungkur, duduk tak bisa apa-apa. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib tinggal mengayuhkan pedangnya. Matilah itu nanti, ya kan? Tapi sebelum mengayuhkan pedang Imam Abi Thalib, apa yang dilakukan oleh orang itu? Meludah. Orang kafir itu meludahi wajah siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Begitu diludahi, langsung berubah wajahnya Ali bin Abi Thalib. Ditinggalkan lawannya itu. Yang tinggal ditebas satu kayuhan itu ditinggal oleh Imam Abi Thalib. Kemudian dia bebas. Kemudian bertanya, aneh itu orang kafir, kenapa kau membiarkan saya? Padahal saya baru saja menghinamu dengan ludahan dari saya. Apa dijawab oleh Imam Abi Thalib? Saya berperang dari awal itu demi Allah, untuk Allah, fisabilillah. Akan tetapi ketika kau meludahi saya, maka emosi saya naik. Saya tidak akan membunuhmu karena emosi saya, karena itu berarti adalah ego, karena itu adalah setan. Saya tidak akan membunuhmu karena setan, saya akan membunuhmu fisabilillah. Makanya saya tinggalkan saja kamu. Saya ini sudah paham? Sudah paham bagaimana Ali bin Abi Thalib membedakan antara urusan diri dan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh bagaimana sahabat Rasulullah SAW dan juga sepupu Rasulullah, bagaimana mencontoh akhlak beliau dalam membedakan antara urusan agama, urusan ikhlas, dan urusan pribadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akhlak karimah beliau yang lain adalah kisah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengendarai kendaraan, Rasulullah sering mengendarai keledai. Tahu keledai? Himar kalau dalam bahasa Arab. Kalau kedelai itu kacang ya. Takut biasanya saya sering salah. Rasulullah mengendarai keledai. Tahu di zaman itu orang-orang kaya dan orang-orang besar, panglima besar di zaman itu, keledai itu kendaraan yang hina bagi mereka. Mereka akan malu sekali untuk mengendarai keledai. Mereka mengendarai apa para panglima itu? Mengendarai kuda, mengendarai unta, mengendarai kuda yang diselimuti oleh kain sutra, unta yang diselimuti oleh bantal-bantal yang empuk. Itu yang dikendarai oleh para panglima orang-orang kaya di zaman itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panglima perang umat Islam, pemimpin umat Islam, presidennya umat Islam dan jazirah Arab, apalagi yang kurang? Pemimpin roh dan batin umat Islam seluruh dunia. Rasulullah mencontohkan tetap memilih mengendarai keledai. Mengendarai keledai dengan ditutupi apa? Jerami-jerami, rumput-rumput yang kering ditumpuk, duduk di situ beliau. Suatu ketika ini riwayat dia berperang melawan Bani Quraidah di Madinah. Beliau dengan biasa merasa tawadhu untuk mengendarai keledai-keledai ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Rasulullah dalam suatu kisah tidak malu, ya, tidak malu. Pada suatu peperangan Rasulullah memerintahkan bahwa setiap kendaraan dinaiki oleh 3 orang, setiap unta dinaiki oleh 3 orang. Amma ana, saya bersama Ali dan salah satu sahabat. Ini menunjukkan apa? Rasulullah tidak menganggap spesial dirinya sendiri.
Baginda Rasulullah SAW sangat menghargai, sangat tawaduk sekali. Baginda Rasulullah tidak terlalu fokus terhadap kehormatan dirinya. Baginda Rasulullah merupakan contoh yang baik bagi pemimpin-pemimpin dunia di seluruh alam ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, kami bersyukur dan kami menyambut dengan baik kedatangan Kiai Haji Fauzan Khalilur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura, yang insya Allah akan bersua bersama kita bersama-sama, dan kita akan menantikan ilmu yang beliau curahkan kepada kita semuanya insya Allah biidznillah ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menanti kehadiran di atas panggung yang mulia Kiai Haji Fauzan Khalilur Rahman, saya ingin menambahkan satu lagi kisah bagaimana keistimewaan dan keindahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada seorang sahabat di Mekah bernama Hasan bin Thabit. Dia adalah seorang penyair ulung, penyair yang paling hebat di Mekah waktu itu. Siapa? Namanya siapa? Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini didatangi oleh orang-orang pemuka kabilah Quraisy yang kafir. Seorang penyair ini didatangi oleh pemuka orang kafir, diberi uang. Untuk apa? Hai Hasan bin Thabit, saya kasih tugas kamu karena kamu adalah penyair yang luar biasa. Syairmu diakui oleh Jazirah Arab. Kamu buat syair untuk menjelekkan Muhammad. Ini uangnya. Kalau kamu sudah, ini DP. Kalau sudah kamu buat, nanti secara utuh akan kami tambah lagi uangnya. Benar-benar niat ini para pemuka Quraisy yang kafir ini untuk menjatuhkan Nabi Muhammad melalui corongnya yang paling besar. Anggap kalau zaman sekarang ini artis yang paling terkenal di dunia dibayar untuk menjelekkan, menjatuhkan seorang figur ulama. Seperti itu. Kemudian akan tetapi Hasan bin Thabit seorang penyair yang profesional. Profesional artinya apa? Dia tidak ingin membuat syair yang khayal-khayal buat-buatan. Dia ingin meneliti dulu objek syair saya ini seperti apa sosoknya. Hasan bin Thabit seorang penyair ini diam-diam mendatangi, meneliti sikap gerak-gerik jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit adalah penyair yang profesional. Dia benar-benar meneliti, melihat, oh Muhammad itu dilihat. Gimana kalau berperilaku di antara sahabatnya? Gimana bentuk rambutnya, matanya, hidungnya, mulutnya, jasadnya bagaimana? Dicari kekurangannya. Setelah berapa lama, berhari-hari, Hasan bin Thabit datang lagi. Hasan bin Thabit sudah mendapatkan kesimpulan dan datang lagi ke siapa? Ke kabilah yang membayar dia, ke pemimpin kaum Quraisy yang kafir yang bayar dia. Apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit? Hasan bin Thabit bawa lagi uangnya, dikembalikan ke pemuka kabilah ini. Apa yang dia lakukan? Saya tidak menemukan satupun celahan. Orang ini nih nggak bisa dihina. Saya nggak bisa menghina dia. Gak nemu saya kekurangan, kehinaan yang bisa dicela, yang saya bisa jadikan syair nanti, gak bisa. Saya angkat tangan. Seorang penyair ulung yang paling terkenal di zaman itu, Hasan bin Thabit, menyerah ketika dikasih tugas
untuk membuat syair yang menghina Rasulullah SAW. Sebagai gantinya, hasil penelitiannya dijadikan syair beneran, yang mana syair ini justru bukan menghina Rasulullah, akan tetapi memuja Rasulullah SAW. Syair ini sering kita dengar sampai saat ini. Apa yang Hasan bin Sabit tulis dalam syairnya? Beliau menulis dalam syairnya, pada bait pertama beliau mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam tara qattu aini, dan yang lebih indah darimu wahai Muhammad, mataku tidak pernah melihatnya. Wa ajmalu minka, yang lebih indah darimu, lam tara qattu aini, tidak pernah lihat saya matanya. Hasan bin Sabit sudah hidup bertahun-tahun di Mekah, mengarungi ke daerah lain. Dia melihat indahnya langit, indahnya bunga, dia melihat indahnya orang-orang yang dianggap ganteng pada saat itu, wanita-wanita yang dianggap cantik saat itu, permadani-permadani yang dianggap indah di zamannya. Dia sudah melihat semuanya. Tapi apa yang dia katakan dalam syairnya tentang Rasulullah SAW? Wa ajmalu minka lam tara qattu aini, mata saya tidak pernah melihat yang lebih indah darimu wahai Muhammad. Kemudian syair itu dilanjutkan, wa ahsanu minka lam talidun nisa, wa ahsanu minka lam talidun nisa, dan yang lebih baik darimu wahai Muhammad tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Tidak ada wanita di dunia ini yang pernah melahirkan lebih baik darimu wahai Muhammad. Ini berlaku sampai zaman kita. Jika ada seorang ibu yang melahirkan anaknya menjadi panglima besar, masih tetap kalah dengan kebesaran Rasulullah SAW. Jika ada seorang ibu melahirkan anaknya cerdas, IQ-nya tinggi, Albert Einstein pun atau siapapun, sebutkan siapa yang IQ-nya paling tinggi, yang paling cerdas, kalah, tidak ada apa-apanya dibandingkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lan talidun nisa, tidak ada satupun wanita di dunia ini yang melahirkan lebih baik darimu wahai Muhammad. Belum selesai di situ syairnya Hasan bin Thabit. Kemudian di bait kedua beliau mengatakan, ya Allah, khuliqta ya Muhammad, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Wahai Muhammad, engkau diciptakan terbebas dari segala aib. Karena aku melihat, memandang matamu wahai Muhammad, keindahan yang ada di situ. Aku melihat bagaimana engkau tersenyum Muhammad, keindahan di situ, kesejukan yang saya dapatkan di situ. Aku melihat bagaimana engkau berjalan, bertatap muka terhadap orang lain, keindahan yang saya dapatkan di situ. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, saya gak bisa menemukan cacat dalam dirimu wahai Muhammad. Penyair ulum, penyair paling terkenal di zaman itu, melanjutkan di akhir baitnya, ka'annaka qad khuliqta kama tasha ya Muhammad, seakan-akan wahai Muhammad, kamu itu diciptakan sesuai dengan requestmu sendiri, sesuai dengan permintaanmu sendiri. Maksudnya bagaimana? Anggap kita, Bapak, dikasih kelebihan oleh Allah. Ayo, saya izinkan kamu pengen dibentuk seperti apa, pilih, terserah. Permintaannya tiada batas, silahkan pilih. Saya ingin matanya seperti ini, saya ingin kulit saya seperti ini, ingin rambutnya berbentuk seperti ini, semuanya disebutkan. Jika ada orang yang seperti ini, itulah yang digambarkan oleh penyair ini. Itu yang terjadi, itu yang dia dapatkan dari Rasulullah. Saking indahnya bentuknya, seakan-akan Nabi Muhammad itu diciptakan dengan requestnya sendiri. Tiada cacat, tiada kekurangan, tidak ada kehinaan. Dan ketahuilah wahai jamaah rahimakumullah, sallu ala Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaih. Kita tahu semuanya bahwa beliau adalah manusia, betul? Manusia. Akan tetapi banyak diakui, huwa basyarun laisa kal basyar. Memang dia manusia, tapi tidak sama dengan manusia biasa yang lainnya. Dan Rasulullah sendiri dalam sabdanya, ana mitlukum
Innama ana basyarun mithlukum. Beliau bersabda, sesungguhnya saya hanya manusia biasa sepertimu. Tapi apa kelanjutannya? Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Ini yang membedakan. Kelanjutannya adalah yuha ilayya. Ahlan wa sahlan ya Syekh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diciptakan secara zahir penuh dengan kesempurnaan. Mata beliau memang mata manusia, akan tetapi mata itu memiliki keistimewaan yang mana Allah izinkan mata itu untuk melihat langit di berbagai tingkatannya. Allah izinkan mata itu untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat. Bahkan beberapa ulama menganggap bahwa pandangan Rasulullah itu 360 derajat. Bagaimana 360 derajat? Kalau kita melihat memandang maksimal 45 derajat, betul? Rasulullah 360 derajat bisa melihat apa yang terjadi di belakang beliau. Telinga beliau memang telinga manusia biasa secara jasadi, akan tetapi telinga itu Allah berikan keistimewaan. Dalam satu riwayat Rasulullah mengunjungi kuburan dan mengetahui, mendengar siksa. Bertanya pada dua kuburan itu, ini kuburannya siapa? Ini kuburannya siapa? Dijawab oleh sahabat, ini kuburannya fulan, ini kuburannya fulan. Kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa keduanya sekarang sedang mengalami proses azab kuburan. Itu adalah telinga yang luar biasa. Mulut beliau, lisan beliau, lisan manusia, akan tetapi lisan itu diberi istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Suatu sahabat wanita di Mekkah sedang tidur malam-malam di rumahnya, di atas kasurnya mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaji. Di mana posisi Rasulullah saat itu? Rasulullah sedang di depan Ka'bah. Pada malam itu Rasulullah mengaji di depan Ka'bah. Yang mendengar saksinya adalah salah satu sahabiyah, sahabat wanita, di atas ranjangnya, di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, mendengarkan itu tanpa speaker, tanpa toa, tanpa berteriak. Allah berikan mukjizat melalui lisan beliau, terdengar kemanapun suara beliau. Dan ketika beliau berucap, bertutur, berkhutbah di hadapan sahabat, kewibawaan itu tiada tandingannya, tiada tandingannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa saya menceritakan kelebihan-kelebihan beliau? Karena manusia, ya, untuk cinta pada sesuatu dia harus mengetahui dulu, betul? Harus tahu dulu. Untuk cinta pada sesuatu dia harus tahu kelebihannya dulu. Dan semakin kita tahu kelebihannya, semakin cinta kita, betul? Contohnya gini, ada seorang remaja tahu fulanah, seorang wanita, dan berniat untuk meminangnya menjadi istri. Dia sudah istikharah, hasilnya baik. Kemudian sebelum tanggal akadnya itu datang seseorang memberikan kabar baru. Ya rajul, wahai pemuda, kamu mau menikahi wanita itu? Iya, saya mau menikahi wanita itu. Kamu tahu enggak, dia itu hafidhah. Mendengar ini dia akan semakin cinta, betul? Karena menemukan informasi baru, pengetahuan baru tentang kelebihannya, maka bertambah cinta lagi. Kemudian datang lagi orang lain mengatakan bahwa, pemuda, kamu mau menikahi wanita itu? Iya. Kamu tahu wanita itu tidak pernah putus tahajudnya, akan bertambah lagi cintanya.
Begitu juga kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita butuh untuk mengulang lagi kabar-kabar tentang beliau, kesempurnaan beliau, akhlak beliau? Mengapa kita perlu menghadiri terus Maulid Nabi? Kita perlu menghadiri pelajaran majelis taklim yang di sana diulang, diajarkan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita butuh menambah informasi itu. Karena kecintaan kita butuh konsumsi makanan itu. Konsumsinya apa? Ilmu, kabar-kabar, riwayat-riwayat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang Allah izinkan turun di akhir zaman, yang lebih cinta terhadap umatnya daripada dirinya. Beliau lahir di Rabiul Awal. Tapi saya tanya ke Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ingin bertanya, apakah pantas Rasulullah hanya diperingati di Rabiul Awal? Dengan kemuliaan beliau yang luar biasa itu, rahmat kepada seluruh alam hingga akhir zaman, apakah pantas beliau hanya diperingati di Rabiul Awal? Apakah pantas hanya diingat, diulang-ulang tentang sirahnya di Rabiul Awal? Tidak pantas. Seharusnya kita mengulangnya setiap hari. Seharusnya kita terus-terus berusaha mengingat beliau. Bagaimana? Minimal dengan salawat. Wahai bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, minimal dengan bersolawat. Perbanyak salawat. Jangan sampai salawat kita dalam sehari itu hanya di dalam solat saja, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu pun karena terpaksa berarti. Itu pun karena gak sadar apa yang dibaca biasanya. Betul? Hanya lewat aja, tiba-tiba salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan sholawat apa enggak ya? Mari saya mengajak diri saya sendiri dan bapak-bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keberkahan acara ini, mari kita munculkan keberkahan acara ini, yaitu kita mengambil manfaat. Ayo kita bersama-sama memuji, selalu mengingat, selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap melakukan sesuatu, melakukan perbuatan, hadirkan niat di situ untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu perbuatan mubah, yang hukumnya mubah seperti makan, hukumnya mubah, melakukan tidak melakukan tidak ada pahala, tidak ada dosa. Akan tetapi ketika kita menghadirkan Rasulullah sebelum makan, Rasulullah suka makan pakai tangan kanan, saya niru Rasulullah, itu jadi pahala. Rasulullah mengajarkan baca bismillah sebelum makan, itu kita lakukan karena Rasulullah menyuruh, itu jadi pahala. Walaupun perbuatan mubah, perbuatan lainnya lah, apalagi perbuatan yang merupakan ibadah, merupakan sunnah dan merupakan wajib hukumnya. Hadirkan Rasulullah saat itu dalam niat-niat kita, ya. Baik, mohon maaf apabila ada bahasa atau tutur kata yang kurang pantas. Semoga itu dimaklumi dan semoga hal itu ditutupi dengan niat kita bersama untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan, kita bakar lagi semangat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah cukup, dan supaya tidak terlalu bermalam-malam juga, dan beliau supaya ya kita harapkan bersama-sama atas dawuh beliau mengutarakan ilmu untuk kita semuanya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan apa yang telah beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, memasuki pada susunan acara atau ceramah agama yang terakhir sekaligus merangkap dengan doanya akan disampaikan oleh
Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Fauzan Khalilur Rahman, dan kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Setajah para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para bengesepo, para asatid, kong langkong ajunan epon Kiai Haji Abdul Hamid, ajunan epon Kiai Haji Fawaid Salim, ajunan epon Kiai Haji Sahratun, ajunan epon Kiai Haji Fadil Mansur, ajunan epon Kiai Haji Bukhari, ajunan epon Kiai Haji Saleh, ajunan epon Kiai Haji Hamzah LC, wabil khusus Abu Tabu Ki Furuh, muka-muka pun apa saya buat kita ilmu semanfaat Kiai Haji Abdullah Muhammadi bin almarhum Kiai Haji Tijani Jauhari, wabil khusus saja bangsa poe kiai sabtina tak bisa nyebut situng bersitung, namun tak ngurangin nasa hormat abdina aparat kepala desa setempat dan kula doaki muka-muka tisa kak dinto tetiti saya rahmatin san Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat seajunan Rabu dekat dinto tempat sanau secenojan dek leduk ajunan tetap Rabu, muka-muka teti ilmu saya manfaat amal ibadah saya katerima san Allah subhanahu wa ta'ala. Sahibil bait sahibil hajah yang kak dinto Pak Romli sareng Jatimah saya beda Malaysia yang Anggula doaki muka-muka setajana amal tati amal ibadah saya katerima san Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus saya berkalian sareng Ustaz Salamin dan gula doaki muka-muka setajana juga tati amal ibadah saya katerima san Allah subhanahu wa ta'ala. Mak cepat kiai kapuruh ulah kun ngojak kapuruh nggih nggih karena tengkula ki kada situng eta morna ni kasaungkun gula tak cenci ka antoh ken karena kiai saya ya toren udur songkan kila ada remah boleh eman berkat boleh ni tahu saja ngelanceng tengkula ngerasakina pun apa saya buaki ke Haji Muhammad di ke barokah okay? Makin ni ke bulan apa bulan Maulud sahibul hajah Maulud sahibul hajah ngaholen okay? Saya terakhir aku bay Roma ki perumator ke tengkula selamatan Roma anyar muka-muka ikat terima kasih nikah salah setunga sahibil bait sahibil haja gula kuna beri 5 menit bitong Abbas okay? Kita paling sakoni bantuan 10 menit tokang syutingan isar nih kak karena nyewa syutingan nih kak bagus kelakuan gak dinto apa napa karena menabi tero barokah hubungan dak situng orang saya kesenengin sarang Allah hubungan dak situng kebagusan wabil khusus hubungan sarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maulud barokah karena apa napa hubungan sarang baginda na tengkula tak usah hadis bulan mun masuk bulan Maulud seneng karena apa onjengan ape rampe leras napa punten panjenengan juga sakadin to kol petok badah nggih kol belu badah nggih kol sabolo badah mak lebihan ramyan ban kiai nih kang berarti ada setengah hari teloka alhamdulillah makan polompo kapi bulan molot nih kang sampai mungkin kelaban borokana apel wak buahan banyak tak banyak kak dinta bara Rabu tengkula ngirimin status kemper sarang kanca beda koceng mungkin tak anda ngakan cukup anda kun ngakan apel borokana mo alhamdulillah asyukur da Allah sekabeng dua ngaholen bangga saponi kekalakuan raja kencerna raja muka-muka ikaterima sarang Allah mungkin bangga sapo bangga samuda Pak Romli sarang Bu Jatimah sarang setaja keluarga ilmu kapur jembar
Kenapa? Nak foto ngirim ganjaran, nak foto ngirim amal sedekah, nak foto ngirim amal ibadah. Masya Allah, ilmu kubur bah ngocak sagak dinton nalaikan abada nak foto itunya ngelakonin barang bagus. Saya ilmu kubur ngocak fastabsyaru, seneng ate. Agama nikah ngajaraki kebagusan. Ben adabu agama para rabu setuju nak kelakuan bagus dari kini sampai raja, dari awal sampai akhir catat serang Allah setuju nah. Makin malam makin letuk tak letuk nikah para rabu ada bacaan nikah sengat-sengat nikah labu nikah muka-muka barang yang sehat. Nikah sandal kan kepek dari cel leres nabah pundan sambian entar ke pengajian sandal lah kepek dari celot oleh kenjaran mungkin korang kenjaran deki mulai pada celot aki ke celot benikun tetenah abana banjenengan cukan sakadin toh kenapa seekor banaki bekal ganjar sarang Allah. Allahumma muka-muka teti amal ibadah seeka terima sarang Allah eka terima ganjarna ekel-tekel ganjarna sarang Allah. Allahumma maka agama kadin toh para rabu kempang mak ben pore panjenengan mios de pangaji tenggula para rabu alhamdulillah ki perlu dari orai kol 6 mare kol petok saperapat gula tak cenci dak kain tuampon sapa orang Jidul Hamid tenggula pelanan di acara terus sampurna ki alhamdulillah pas hadir gula ki berarti berkat cucu ka gula berarti kadin to para rabu satejen kasokan Allah Subhanahu wa taala nekanin hajat orang panjenengan bekal etakan hajat sareng Allah. Allahumma sanosa ojan debu nage fawaid kala terus kala nggih panjenengan ki tetap kompak ki tetap rabu sampak ben lain sebagainya kak dinto benikun jempol pan sapunapan jempol bedikun situng kenceran pan sapunapan kenceran saya keterima panjenengan serang panjenengan muka-muka keterima sareng Allah. Seterakhir neng kan lo berembakan ya seterakhir nggih seterakhir hubungan sareng baginda Nabi nggih hubungan sareng kebagusan nikah bekal parengin teka haja parengin baro nggih tenghula lako mau solawat ada buaki sareng Kiai Haji Muhammadi pakon bebanyak solawat nggih pakon ngireng lalamban baginda Nabi Muhammad tenghula solawat para rabu saareh tak banyak enten sekalian kan solawat gula banyak beda solawat Habib Soleh Tanggul beda solawat Al Habib Umar bin Hafid mun minta sampean ka Roma ka ubul qura ken nyambi ajab nggih mun bakun minta nyambi apa-apa kelaban barokana salawat hubungan sareng baginda Nabi gengkule perengin teka hajat bener perengin selamat tinggal saya cerita selamat kulaku bae membeda unjangan boleh nong ranca teka hajat dia mangken nggih tengkulan di otang para rabu 5 juta abangun pondok bulan di pondok yumul qura puncak ngaman bekes nikah berak 2 hektar andi otang gula 5 juta sangku kiai banyak besen sanika bulan di otang 5 juta bulan sabar akhir bulan sabar gula majer terpantang di besai gula doa ada Allah ya Allah abtina terlalu majara otang nyukunah parengaki abtina ubeng oleh seminggu tak datang besai berharap laku nikah tepak majer makin nikah malam berdiri nelfon ongkuan nikah tak lecek gula assalamualaikum waalaikumsalam abtina aja habis ngereng ya toren majak cepet lagi kapuru bedana apa sambian artinya embuk mate nggih ning laki pesel 15 juta 5 juta napa kon perengaki ke pondok situnga 5 juta napa kon perengaki ke pondok situnga 5 juta nak panjenengan alhamdulillah
kinten ku tak ranjing gula todos kau orang alhamdulillah majarotang laku marina gula majarotang nyaman manusia gerunggung ate ya Allah apa abdi nama tak minta sabono 5 juta pasta orang 2.000 tak lebih 2.000 jazakin lebih di 2.000 ki bisa melepan tol gula 5 juta pas kak dinto manabi barokah kak dinto manabi atawassulan kak dinto manabi astighasan kalaban sesae kalaban kabagusan naik WA gula pon bedi kak dim magiai marin bah toron nih kak maka insyaallah abah dalam odi perengin tekah karena Allah saya ngakuin Allah siapa rengin maka cakun ngan telaki akal cakun ngan telaki kekuatan cakun ngan telaki usaha mungkin jabuna Allah ojan maka sampian nyarang nyaba apa neba posapo ya dan Roma banyak mak pinter nung rancak nih kah mun laujan kun kare capi ke bocor dia kun saya resek sit tak beter aja nih kah leras napa punten muka-muka kata masalah apa mungkin nyelamatin Roma pas mabada pengajian asadaka nikah jempol Sayyiduna Ibrahim alaihissalam nalaikan nalastari abangun Ka'bah nikah berdempak pucok okay? pucok per pucok Sayyiduna Ibrahim alaihissalam nikah bararabu as-solat sebukale tung 2 telok 4 teki tak salamin deki apa jeng perpuco 1000 pak ibu ada tak ada kau kapi deka ada bu Nabi Ibrahim apa namanya mana asolat perpuco ni kan nastari bangun Ka'bah 1000 rakaat perpuco berarti pak puco pak ibu rakaat pas ada bu Allah hem entan kita tak ada bu senikah ini kan jandeng matu dan Ibrahim kak dinta ya Allah bagus ban apa jang pak ibu rakaat ken tapi lebih bagus boleh nalekan beun asadekah ka orang lain maka mungkin sahibil bait sahibil haja Pak Romli Pak Jatiman nikah maka keluar biaya banyak tatarok bagus pada nikah sana apa tukang syutingan sana apa sedekah umik nikah sana apa kelu yang bulan nocan tukang syutingan kunto juk nyaman lah kon ya Moga-moga kita terima kasih engki asadekah Pak Romli Pak Jatiman asadekah makerem obang dari Malaysia leras napa punta atas nikmat Allah asyukur asadekah ada panjenengan sedaja ni kejempol moga-moga kita terima sareng Allah pon cokop abang orang-orangan ini keceruk kata dek kapi ada maka kata yang masyarakat Allah nomor situng saya bisa ajunan pondok dari dangkul situng ini terus asampung dak kebagusan ini wabil khusus asampung dak baginda Nabi Muhammad Manabi asampung dak kebagusan wabil khusus asampung dak baginda Nabi Muhammad bekal oleh barokah Allahumma barokah nikah tambahan kebagusan Allahumma seterakhir manabi andik nikmat asadekah panjenengan bisa bangun Roma bisa bangun kopung bisa bangun jeding bisa bangunkan dengan sapeh kelu kimun kan dengan siapa ya bangun pas munceng pengajian kerja nyambeli petek entar ragu lah kimun nyambeli petek cak munceng gut lah ini kabar Rabu sadekain anapa sebagai bentuk rasa mana bentuk rasa syukur ampun asokor panjenengan kalaban lafat alhamdulillah ya Allah abdi naik berengin rezeki sareng ajunan abdi naik berengin nikmat bisa bangun Roma sareng ajunan asokor kalaban lafat alhamdulillah pas sedekah
muka-muka dapat kata bunda Allah, la in syakartum la azidannakum, mun ba'an asyakar atas tang nikmat la azidannakum, ni kang ngakui non thaqilah, maka bekal ongku biko tambahna. Muka-muka Pak Romli tambahin kefokusan, Buk Jatiman barangin tambahin kefokusan. Allahumma ngereng mau istighfar ini, muka-muka terima sareng Allah. Itu buaki sareng dua ulama situng almarhum Ki Haji Mawardi beraleke orang seadua nalekan ocen yang kai katerema. Sekapeng dua tengku lepan namerang Ki Haji Musli Adnan pernah ada bu orang nalekan ocen yang kai katerema karena nikah rahmat. Okay? Maka jak ketakut kau ocen. Swahibul haja juga jak ocen tak sampurna. Korja gempa. Mengkuno jen resek pada soni kaucen raja alhamdulillah sampor ngereng ada tu betul ngereng masya Allah ngereng muka-muka ikat terima masalah Allah subhanahu ngereng mos istighfar telo kalih engki sedekit selestren doa mau selawat telo kalih muka-muka sekarang saja bareng tak hajat sama Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbi ya rabbal alamin. Abtinah nyon da ajunan pengaruh aki satajah tu satu abtinah wabil khusus satajah tu satu bengasepo keluarga abtinah wabil khusus satajah bengasepo si hadir malam mangken sareng satajah bengasepo sahibil bait sahibil hajah Pak Romli sareng Bu Cetiman sekeluarga. Allahumma fil lahum warfa' darajatihim wa nawwir kuburahum wa jannibhum min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah ya Rabbi ya rabbal alamin. Malam mangken abtinah ampun ngaku-ngaki pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampun amul ja'ki pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abtina nyoon kalaban kamuljaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaban kamuljaan bulan mulad abtina nyoon da ajunan terima aki satajah amal ibadah abtinah ekal tekel kencenah sarang ajunan pada ti orang seselamat oleh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko laku masuk ke surga na ajunan tanpa hisab along-along sarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi ya rabbal alamin. Teronaki dak sahibil bait sahibil hajah Pak Romli sang bertiman sekeluarga kebagusan nikmat barakah beringin sehat wal afiah, beringin lancang umur, beringin berkat umur, beringin kekembangan, beringin keselamatan, wabil khusus badai negara perantauan Malaysia, beringin dicekeh sekempang halal dan thayyibah mubarakah, satajah anak, satajah keturunan, satajah keluarga, beringin kompak, beringin kebagusan, beringin barakah, satajah nak tinak foto sesoleh-sesolehah bihaqqid du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين. Moga-moga kita terima sama Allah. Moga-moga berangin teka hajat. Moga-moga berangin barokah. Moga-moga berangin kekembangan. Moga-moga berangin dicekeh sekempang. Moga-moga berangin selamat.
Muka-muka setaja anak tadi anak nak potong sesoleh-sesolehah. Nyon bangaporah wa akhil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi acara yang terakhir sekaligus merangkap dengan doanya. Semoga acara demi acara yang telah kita terlaksana menjadi acara yang barokah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad